Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Dr. Sofiana dan saya Dr. Lucy. Kami PPDS dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal akan membahas tentang malpraktik medis. Jadi Dr. Lucy, kenapa kita harus membahas malpraktik medis? Bahwa profesi kita sebagai seorang dokter banyak sekali tuntutan kepada kita. Padahal kita mungkin sudah melakukannya dengan tulus untuk membantu pasien-pasien kita. Namun karena tindakan di kedokteran itu banyak resiko, maka itu akan menimbulkan tuntutan medis kepada kita. Maka kali ini kita akan membahas tentang malpraktek medis. Nah, untuk malpraktek medis itu kita akan membahas tentang medical error, kelalaian, dan malpraktek. Sebenarnya nanti kita akan kedatangan guru besar kita, Dr. Lucy, Prof. Budi Sampurna, Profesor Dr. Budi Sampurna akan datang bersama kita. Kita belajar bersama tentang malpraktek medis. Jadi kalau menurut Dr. Lucy, gimana sih risiko tindakan kedokteran terhadap pasien-pasien kita? Seperti yang sudah Dr. Sofi jelaskan tadi, memang kita itu tindakan kedokteran itu banyak risikonya ya. Jadi risiko tindakan kedokteran itu bisa bersifat inherent. Itu diantaranya bisa dibedakan sebagai berikut ya. Ada risiko yang unforeseeable, kemudian ada risiko yang foreseeable. Kalau yang unforeseeable itu tidak dapat dibayangkan sebelumnya, dan risiko yang foreseeable itu yang bisa dibayangkan. Nah, yang risiko yang foreseeable ini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu pertama itu risiko yang acceptable, yang kemudian yang kedua risiko yang tidak acceptable. Apa yang dimaksud dengan risiko yang acceptable ini? Nah, ini kalau berdasarkan keilmuan kedokteran yaitu pada situasi, waktu, dan tempat tertentu. Nah, pada keadaan tersebut tindakan dapat dilakukan sesuai dengan standar agar pencegahan tersebut terjadi, sehingga risiko maksimal atau dapat diantisipasi sebelumnya. Kemudian kalau yang kedua itu risiko yang tidak acceptable. Nah, ini tindakan ini tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan yang memaksa. Nah, kemudian kita lihat lagi seperti apa yang akseptabilitas risikonya. Di antaranya di sini risiko yang punya tingkat keparahan yang minimal. Misalnya kita sebagai dokter itu memberikan suatu obat dan kita berikan resep. Tentunya kita sebagai dokter akan memberitahukan dulu apa sih obat itu, tujuan untuk apa kita berikan, kemudian efek sampingnya seperti apa. Nah, tidak semuanya bagus ya dok. Untuk setiap pasien bisa juga obat itu menimbulkan alergi. Terus harus gimana kita ya dok kalau misalkan ternyata obat itu menimbulkan alergi untuk pasien kita? Nah, kita juga sebenarnya bisa sebelum kita memberikan obat tersebut, kita juga bisa menginformasikan kepada pasien kita. Barangkali karena setiap pasien itu berbeda-beda tingkat ketahanan tubuhnya. Jadi kita bisa menginformasikan ketika misalnya obat ini setelah diminum misalnya memberikan efek suatu alergi kulit misalnya. Kalau memang itu tidak memberikan efek alergi, maka obat tersebut bisa kita lanjutkan lagi. Namun kalau memang obat tersebut dirasa tidak memberikan efek samping, maka bisa diteruskan. Mungkin termasuk seperti di bawah ya Dr. Lucy, seperti ketersediaan sumber dayanya, nilai manfaat yang tak tergantikan, ketidakmungkinan penghindaran atau pencegahan, juga risiko yang tidak terduga atau tak terbayangkan sebelumnya yang tentu saja tidak mungkin dapat dicegah atau dihindari. Jadi Dr. Lucy, di tempat kita bekerja, tempat kita berpraktek sehari-hari, mungkin ada timbul kejadian yang tidak diinginkan, yang dimana itu harus kita perhatikan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu dapat dicegah dan ada yang tidak dapat dicegah. Untuk yang dapat dicegah, apabila kita sudah melakukannya dengan hati-hati, tentu saja tidak akan menimbulkan adverse event. Tetapi apabila yang dapat dicegah itu kita masih menimbulkan suatu kejadian yang tidak diinginkan, maka ini termasuk dalam adverse event. Beda kalau memang suatu penyakit atau suatu kejadian itu merupakan unpreventable, maka dia tidak bisa dicegah. Apabila terjadi itu, maka kita tidak akan dipersoalkan. Tindakan kita mungkin tidak akan dipermasalahkan. Nah, apabila kejadian yang sesuatu yang tidak menyenangkan itu akibat suatu penyakit,
maka itu hanya suatu adverse outcome saja. Kalau yang seperti itu menurut Dr. Usi gimana? Nah, ini dari tayangan kita ini menunjukkan bahwa di negara luar sana, Dok, yaitu terutama di New York, itu di tahun 1984 ada sekitar 30.195 kejadian yang tidak diinginkan. Bahkan yang paling banyak ada di Australia. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini belum pernah dilakukan. Ini menjadikan PR buat kita, menjadi pekerjaan buat kita ke depannya, bahwa kita juga akan menghitung berapa sih pasien-pasien yang merasa dirugikan atau merasa tidak ada suatu adverse event atas tindakan-tindakan kepada kita, sehingga nanti akan meningkatkan kita, pembelajaran kita untuk di kemudian hari. Nanti ini PR ya? Ini menjadi PR. Betul, Dr. Usi. Ini juga sudah tampak dari prosentasenya bahwa hasil dari kasus yang diambil pada tahun 2005 itu bahwa rata-rata adanya adverse event itu dari Australia, UK, Denmark itu kurang lebih 38,2%. Itu termasuk sangat tinggi ya, Dr. Usi ya, termasuk tinggi ya. Mungkin kalau yang ini bagaimana, Dr. Usi? Ya, kalau kita melihat dari grafik ini bisa kita lihat ini ada bagian yang dangerous, kemudian regulated dan ultra safe. Nah, kita lihat di sini bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini risikonya di sini digambarkan kejadiannya lebih dari 1 per dari 1000 kejadian. Banyak sekali, termasuk banyak itu ya, Dr. Di sini masuk ke dalam dangerous. Kemudian kalau regulate, kemudian yang ultra safe ini kita lihat di sini dari 100.000 kejadian, malah ini kejadian sebetulnya kurang dari 1 kejadian yang termasuk dalam adverse event-nya. Iya. Ini makanya dunia kedokteran ini masuk dalam yang memang kenapa patient safety itu sangat digalakkan, gitu. Penelitian digalakkan karena itu bidang kesehatan masuk angka yang besar. Iya. Kejadian adverse event. Termasuk di lebih dari 1 dalam 1000 penduduk ya. Iya. Kemudian kita berlanjut ke medical errors ya, Dr. Safi. Iya. Jadi untuk medical errors ini Dr. Usi dapat dilihat dari kontribusinya. Jadi kita mengenal yang namanya latent error dan kemudian active error. Nah, untuk yang latent error itu sebenarnya adanya adverse event itu sudah berulang-ulang terjadi. Mungkin tidak tampak, tapi begitu tampak itu akibat menumpuk dalam waktu lama. Itu biasanya akibat kesalahan sistem, struktur organisasi yang buruk, kemudian pemeliharaan buruk, instalasi yang tidak tepat, kesalahan keputusan manajemen, itu menimbulkan latent error. Kemudian kalau yang active error gimana, Dr. Usi? Yang active error ini kesalahan pada tingkat operator garis depan. Maksudnya itu seperti ini. Kesalahan ini terjadi pada saat dokter pelaksana tersebut melakukan tindakan. Jadi kejadian tersebut terjadi pada saat itu juga dan langsung terlihat ya, Dr. Usi ya. Dr. Lucy, sebenarnya adverse event itu bisa terjadi akibat faktor-faktor yang banyak. Mungkin salah satunya apa, Dok? Ada yang kita sebut dengan error producing factors. Di antaranya ini ada perhatian dari dokter pelaksana tersebut yang kurang, atau misalnya masalah daya ingat. Ada suatu kejadian ketika ada suatu bayi yang dilahirkan di suatu rumah sakit, kemudian dipulangkan bersama ibunya, kemudian keesokan harinya ibu sudah membawa bayi kembali ke rumah sakit karena ternyata ada atresia ani. Nah, di sini perlu sekali ini daya ingat, atau kita di sini memeriksa secara lengkap setiap terhadap pasien yang kita lakukan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan violation production factors. Mungkin Dr. Sapi. Ini mungkin harus ada penerapan standar operasional prosedur yang diperbaiki lagi. Bisa jadi dokter yang di depan, ada di garda depan, dia selalu melakukan pemilihan terapi yang itu terus Dr. Usi, berulang-ulang terus, itu menjadi suatu kebiasaan rutinitas. Padahal mungkin kita ini bekerja harus mengikuti teori terbaru,
ilmu-ilmu yang terbaru, sehingga harus dilakukan pembaruan di bidang SOP kembali. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa adanya suatu adverse event apabila dilakukan tidak segera diperbaiki, ini menunjukkan lubang-lubang yang besar untuk kedepannya. Jadi misalkan dari tingkat bawah, dari medis, paramedis, kemudian dari instalasi, kemudian sarana prasarana, maka akan menimbulkan output yang salah. Dari awal sampai akhir, apabila tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan seperti gambaran Swiss cheese model organisasi accident. Jadi suatu kecelakaan atau adverse event yang tidak kita harapkan. Kalau melihat gambar ini berarti ini kejadiannya terus menerus ya dokter Safi? Iya, terus menerus, tidak bisa dicegah dari awal. Jadi sebetulnya kalau itu dicegah dari awal, ya kejadian tersebut bisa ya? Bisa. Tidak akan berulang lagi. Jadi memang harus ada pengawasan terus menerus. Nah, ini pemahaman hukum tentang resiko. Jadi resiko yang unforeseeable dan yang acceptable mengakibatkan kejadian tidak diinginkan atau adverse event yang unpreventable, bukan akibat kesalahan atau kelalaian, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis tersebut karena tidak terdapat pelanggaran kewajiban. Bagaimana Dr. Lucy? Ini unforeseeable ya dan yang acceptable seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, ini kalau pemahaman hukum tentang error, nah medical error di sini sebetulnya tidak hanya diartikan sebagai error yang dilakukan oleh orang dokter Safi, tetapi juga dapat disebabkan oleh setiap komponen di dalam sistem pelayanan kesehatan. Gitu ya. Komponen kita banyak, jadi ada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya, dan ada komponen sarana dan prasarananya juga. Kemudian error ini juga dapat sebagai akibat dari kesalahan alat yang tadi saya jelaskan. Kesalahan lingkungan, baik itu mengenai waktu, ruang, agentnya. Mungkin di sini ada terkait sifat penyakit atau kondisi tertentu dan orangnya juga. Nah, orang ini baik tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarga itu tadi. Mungkin kalau disimpulkan sebenarnya error itu tidak terjadi hanya pada satu orang saja yang error. Ya. Tapi adalah suatu sistem komponen, bisa lingkungan, waktu dan ruang, bisa sifat penyakitnya, bisa sekumpulan orang tersebut, atau mungkin malah manajemen rumah sakit yang salah ya dokter ya. Jadi ini ada kita bilang Venn diagram. Venn diagram. Jadi Venn diagram ini kita bahas bahwa semua error itu bisa tidak semuanya menimbulkan adverse event, tidak semuanya menimbulkan. Jadi mungkin hanya sebagian saja. Namun tidak semua adverse event pun itu tampil ke permukaan. Tidak semuanya mau biasanya ada di kepuasan pasien ya, mau mengungkapkan bahwa ini terjadi suatu adverse event. Jadi seperti gunung es. Iya. Tidak semuanya tampak. Kan begitu. Kita lihat yang di kotak biru ini ada Dr. Sophie, seperti yang Dr. Sophie jelaskan tadi. Jadi semua error itu memang tidak terjadi adverse event gitu. Iya. Dan dari semua adverse event yang terjadi ini pun sebetulnya ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Dan ini pun ternyata hanya kecil angkanya, karena bisa jadi yang mengalami kejadian tersebut sebenarnya tidak melaporkan gitu. Iya, tidak semuanya melapor ya dok ya. Nah, ini kita mau menganalisis dari segi mediko-legal. Jadi bahwa setiap adverse event harus dianalisis dari sisi teknis medis agar dapat diketahui akar masalahnya. Apabila disebabkan oleh human error, baru dinilai apakah terjadi kelalaian. Ini jadi kita mengenal ada 4D ya, duty, direction of duty, damage, dan direct causalship. Nah, barulah kemudian dapat dinilai apakah error tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk analisa patient safety. Ya, patient safety ya sekarang ya. Nah, dari analisis ini ya, dalam analisis patient safety ini sebetulnya kita tidak mencari siapa yang salah Dr. Safi. Sebagaimana yang Dr. Safi jelaskan pada analisis mediko-legal. Namun di sini apabila disebabkan oleh error, disebabkan oleh komponen sistem yang mana gitu ya. Dan dapat bagaimana hubungannya dengan komponen lain. Dan patient safety ini pun mencari apa yang salah, mengapa terjadi, dan bagaimana upaya pencegahan kejadian serupa di kemudian hari supaya tidak terulang. Jadi bedanya bukan dengan mencari yang siapa yang salah, tapi di sini apa yang salah, bagaimana, dan mengapa itu terjadi.
Ini tentang definisi malpraktek menurut Black Law Dictionary. Jadi di sini bahwa ada kelalaian dalam professional service, dalam pelayanan. Kemudian juga dikatakan bahwa malpraktek itu adanya tidak profesional, tidak melakukan upaya sesuai dengan prosedur. Nah, selanjutnya nih kita bisa lihat ya, sebetulnya kalau kita simpulkan malpraktik itu artinya lalai itu mengakibatkan adanya suatu cedera atau kerugian. Ini mungkin bahasnya lalainya seorang dokter sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian ya. Nah, pada malpraktek sendiri itu bukan hanya dokter saja. Ya. Penegak hukum bisa, bagian perbankan bisa, akuntansi bisa, pendidikan bisa, mafia peradilan bisa, kasus BLBI, kasus korupsi, gelar palsu, banyak loh dokter Lucy malpraktik itu ya. Namun yang di masyarakat yang dikenal itu malpraktik itu istilah kedokteran. Iya. Ya. Nah sekarang Dokter Sofi ini ada istilah medical malpraktik ya. Kalau tadi kan yang Dokter Sofi jelaskan mengenai malpraktik itu ada istilah misconduct profesional. Nah itu di sini dalam WMA ini itu tidak dimasukkan lagi karena sebetulnya kalau misconduct profesional itu sudah ada undang-undang tersendiri. Nah jadi di sini dibedakan gitu ya. Kalau di sini diartikan sebagai bahwa malpraktik itu suatu tindakan medis yang memang tidak sesuai dengan standar yang ada, kemudian SOP maksudnya juga, dan juga tenaga kesehatan itu bisa jadi memang kurang terampil, lalai, yang dimana di sini akibat dari tersebut mengakibatkan suatu cedera pada kerugian pada pasien. Nah ini pengertian malpraktek menurut sistem perundang-undangan Republik Indonesia bahwa kata malpraktek tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi, bunyinya setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya di Indonesia ya. Kemudian menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi sebetulnya malpraktik itu terjadi bila adanya suatu kesalahan, kelalaian yang dimana itu tidak sesuai dengan standar profesinya ya, Dokter Sofi ya. Ada lagi kita di sini menyebut istilah malpraktik yang intensional. Jadi ini secara sadar atau sengaja dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut, atau yang tadi kita sebut dengan istilah professional misconduct ya. Yang kemudian apalagi Dokter Sofi? Ada neglig. Jadi ada malvision, kita mengenal misvision sama non-vision. Kalau malvision itu adalah dokter itu tidak melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan. Kalau misvision, dokter melaksanakan suatu tindakan tapi salah. Kalau non-vision, dokter tidak melakukan apapun yang harusnya dilakukan. Jadi mungkin ada perbedaan sendiri-sendiri. Kemudian kalau lack of skill, tadi di mana bisa kita katakan memang kurang terampil atau tidak sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah ini professional misconduct, jadi merupakan suatu pelanggaran disiplin profesi. Kemudian ini menimbulkan pidana umum, yaitu pembohongan, keterangan palsu, penahanan pasien, buka rahasia kedokteran tanpa hak, kemudian aborsi ilegal, otanasia, dan penyerangan seksual. Ini contohnya ya, yang lack of skill. Nah, kompetensinya kurang atau di luar kompetensi atau kewenangan yang sudah ditetapkan. Nah, ini sering menjadi penyebab error atau kelalaian dan juga sering dikaitkan dengan kompetensi institusi. Nah, kadang dapat dibenarkan pada situasi atau kondisi lokal tertentu ya. Ini pertimbangan. Mungkin kalau membicarakan masalah lack of skill, maka seorang dokter itu harus melakukan pelatihan gitu ya Dokter Lucia. Kita mungkin mengikuti seminar atau mungkin workshop yang itu akan meningkatkan skill kita. Dan untuk kelalaian medik, ini merupakan jenis malpraktek yang tersering, bukan suatu kesengajaan. Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, melakukan seharusnya yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang kualifikasi
pada situasi dan kondisi yang identik. Syarat kelalaian Syarat bagaimana kelalaian dong? tadi ya, yang kita kenal dengan istilah 4D ya. Ada duty, dereliction, off duty, kemudian damage, dan direct cause-nya. Dimana duty itu sebetulnya ada kewajiban suatu profesi, yang di sini sebetulnya kita itu ada satu kewajiban yang kita laksanakan, suatu tindakan yang harusnya kita lakukan atau sebetulnya yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian dereliction of duty ini, nah itu tadi apa kita langgar yang disebutkan dalam duty itu tadi ya. Kemudian damage, terjadikah di sini ada suatu cederanya, mati atau kerugiannya. Nah, dari cedera atau kerugian itu tadi, nah kita lihat apakah adanya hubungan langsung dengan tindakan kedokteran terhadap kerugian tersebut. Ini adalah suatu kelalaian medik, jadi kerugian tersebut sudah dapat diduga dan dapat dihindarinya, tetapi tetap memilih dilakukan. Masalahnya di kedokteran banyak cedera yang foreseeable, tetapi tindakan tersebut boleh dilakukan. Acceptable risk yaitu bila sesuai menjadi neglect calculus. Untuk resiko kedokteran dianggap acceptable bila tingkat keparahan minimal, tingkat probabilitas terjadi kecil, tingkat kedaulatannya juga sedikit, ketersediaan sumber daya, nilai manfaat yang tak tergantikan, ketidakmungkinan penghindaran atau pencegahan resiko, resiko yang tidak terduga atau tak terbayangkan sebelumnya. Jadi bisa dicegah, resiko yang bisa dicegah. Untuk kelalaian pidana, Sekarang kelalaian pidana. Nah, ini diuraikan dalam KUHP ya. Sebagai ini karena salahnya atau kealpaan harus dapat menduga atau ada alasan yang kuat untuk menduga. Nah, ini terdapat dua tingkatan, Dr. Sophie. Ada culpa lata dan ada culpa levis. Nah, culpa lata ini yang gross negligence. Jadi ini suatu kesalahan yang besar gitu ya. Dan hanya culpa lata ini yang dapat dimasukkan ke dalam kejahatan dan culpa levis enggak ya dok ya? Kalau culpa levis tidak. Dokter bisa menjelaskan contohnya seperti yang kasus yang culpa lata yang tidak bisa dihindarkan ke dalam kejahatan. Contoh misalkan dokter itu seharusnya tidak menginjeksi karena pasien itu sudah diketahui alergi, tetapi dokter itu tetap aja memberikan suntikan obat tersebut sehingga menjadi suatu kejadian tidak diinginkan, pasien menjadi alergi. Gitu ya. Jadi itu masuk culpa lata ya, yang di sini masuk dalam pidana ya. Dokter Lucy, kayaknya kita kedatangan Prof. Dr. Budi Sampurna, spesialis forensik dan mediko legal. Kami di sini kehadiran guru besar kami, Prof. Budi. Maka mungkin banyak sekali pertanyaan yang akan kita sampaikan ke beliau. Silahkan, Prof. Jadi begini, Prof. Budi, kita tadi membahas tentang masalah malpraktek, definisi malpraktek. Kita belajar bersama ya, Dokter Lucy ya. Nah, cuman ini ada suatu kasus, nanti mungkin bisa dijelaskan. Kasus ini ada pasien ini datang dengan kondisi bugar, dengan mengeluh nyeri pada tenggorokannya. Dibilang oleh dokter yang memeriksa di UGD itu kondisi bengkak. Namun tidak sampai 24 jam pasien dinyatakan meninggal. Pada waktu itu dari dokter IGD yang melakukan dibilangnya tidak bisa melakukan intubasi, kesulitan melakukan intubasi karena bengkak di tenggorokannya. Ini kalau misalnya dikaitkan dengan hubungan dengan malpraktek, apakah bisa dok, Prof, ini ada suatu tindakan malpraktek? Apakah kita tetap berpikir tentang 4D tadi, duty, dereliction of duty, damage, kemudian ada direct cost? Ya, utamanya tadi kan mestinya sudah dibahas juga tentang yang dilihat pada suatu kejadian, apakah itu malpraktek atau bukan, itu yang dilihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Pada kasus ini hasilnya memang meninggal, tetapi prosesnya apa sebetulnya yang terjadi, yang itu yang harus kita pahami. Tadi kalau kita melihat tadi sebelumnya ada di tenggorokan tadi ada bengkak. Pertanyaan berikutnya sebetulnya kan bengkak itu karena apa? Jadi alasannya apa dulu? Kalau misalnya bengkaknya sudah ada, baru kemudian dokter itu akan melakukan tindakan. Satu-satunya tindakan adalah untuk menyelamatkan nyawanya adalah memasang intubasi, dan ternyata
tidak mampu melakukannya karena terlalu bengkak sehingga tidak mungkin melakukannya, tentu saja itu berbeda ya. Bukan karena bengkaknya, bukan dokter yang mengakibatkannya itu. Sedangkan apa yang berperan di sana adalah sebetulnya apakah bengkak itu secara umum memang tidak bisa dikerjakan atau maksud saya dipasang intubasi tadi oleh siapapun itu. Kalau itu yang terjadi tentu jadinya tidak ada masalah, atau paling tidak jangan siapapun tetapi oleh orang-orang yang setara atau yang sekualifikasi dengan dokter tersebut juga tidak bisa, maka berarti bukan masalah itu. Berarti kasus ini adalah memang kasus sulit. Tetapi kalau ternyata pada umumnya dokter itu bisa, dokter itu saja yang tidak mampu, maka pertanyaan berikutnya adalah yang masalah apanya itu. Apakah kompetensi yang tidak cocok, ataukah peralatannya yang memang ada masalah gitu. Jadi banyak hal yang berpengaruh, sehingga menurut saya pada kasus tadi belum cukup untuk bisa dipastikan apakah ada malpraktik atau tidak. Satu analisis atau satu pengumpulan data lebih dahulu untuk menjadi bahan di dalam analisisnya, baru kita bisa tahu kira-kira apa sih sebetulnya masalahnya tadi. Seperti itu ya, Prof. Ya. Ya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, Prof, ini kan kita mengenal dan masyarakat pun yang dikenal itu istilah malpraktik. Ya. Prof, ya sebetulnya terminologi ini seperti apa di Indonesia? Yang katanya di undang-undang kan istilah itu tidak ada, Prof. Ya. Malpraktik. Tidak semua istilah harus bisa dirujuk ke undang-undang. Banyak saya kira kejadian sehari-hari yang memang tidak ada di undang-undangnya. Ya. Undang-undang itu kan sifatnya harus sesuatu yang lebih generik sehingga bisa diterapkan pada kondisi apapun itu. Misalnya saja malpraktek itu sebetulnya adalah yang ingin disebutkan oleh kita adalah orang awam, bahwa ada kesalahan yang terjadi pada waktu seorang dokter berpraktek atau melakukan praktek profesinya. Nah, kesalahan itu apa? Itu kan lain hal ya. Ada salah yang disebabkan oleh kesengajaan orang tadi, ada yang karena ketidakkompetensian, tapi ada juga memang karena lalai. Nah, yang ini yang harus kita teliti lebih dahulu. Kalau misalnya kita mengatakan di undang-undang tidak ada kata-kata malpraktek, ya nggak apa-apa. Tetapi rincian tindakan malpraktek itu kan banyak variannya di dalamnya itu. Nah, itu yang kita masukkan. Ada nggak di sana misalnya kelalaian pada waktu melakukan tindakan, ada lalai sehingga mengakibatkan cedera pada atau kerugian pada pasien. Maka lalai itu yang bisa kita terapkan pada si dokter tadi. Benar nggak terjadi lalai? Tadi sudah dibahas kan katanya syarat-syarat lalai apa. Kalau syarat-syarat lalai itu ternyata terpenuhi, ya berarti memang ada kelalaian. Tapi kalau tidak, ya berarti nggak ada. Tapi yang jelas ada undang-undang yang mengatur, baik itu dalam undang-undang pidana maupun pada perdata, dua-dua ada mengandung itu. Kalau untuk malpraktek sendiri mungkin tidak secara spesifik ya, Prof ya. Itu hanya genus saja. Oke, ya. Sebenarnya yang kita kenal adalah seperti dokter yang membuat keterangan palsu, kemudian aborsi ilegal gitu, terus kemudian penipuan, perpajakan, eutanasia. Itu baru ada undang-undangnya yang mengatur khusus. Masing-masing itu ada ya. Ternyata sudah jago dia menjawabnya. Di pasal 359 tadi tentang kealpaan atau kelalaian itu disebutkan bahwa barang siapa karena kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun, kurungan paling lama 1 tahun. Betul, tapi jangan lupa ada lalai yang mengakibatkan itu tadi. Jadi tadi sudah dibahas syarat-syaratnya tadi ada 4 tadi, ya itulah juga harus dibuktikan lebih dahulu ya. Prof Budi, jadi kalau kita membahas tentang masalah kelalaian
yang mungkin orang umum itu bilangnya malpraktek. Ini penanganannya gimana, Prof? Penanganan itu bisa dilihat dari beberapa sudut ya. Menangani permasalahannya si dokter itu dengan profesinya, yang pertama. Yang kedua adalah antara dokter itu dengan yang dicederai atau pasien yang mengalami cedera atau kerugian akibat lalainya tadi. Dan yang lainnya adalah bagaimana kita kemudian mengatakan gimana caranya supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nah, berarti ada 3 hal yang paling tidak yang kita harus rumuskan ya. Yang pertama tadi tentang antara si dokter dengan masyarakat profesinya. Artinya begini, di dalam masyarakat profesi itu ada ketentuan atau satu dogma yang mengatakan bahwa sebetulnya profesi itu adalah sekelompok orang yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan di dalam keprofesian yang dijaga oleh masyarakat profesi itu sendiri. Jadi artinya self-regulation, si profesi itu membuat aturan-aturannya, self-governing, dia juga menerapkannya itu pada para anggotanya, dan self-disciplining. Artinya kalau terjadi suatu pelanggaran, mereka juga yang akan menghukumnya. Tentu tidak harus menghukum dari awal, tapi periksa lebih dahulu, ketahui bahwa itu benar, masalah, maka kemudian dihukum. Jadi itulah yang dilakukan di kedokteran juga kurang lebih sama. Saya kira kita mengenal ada etika, ada disiplin. Di dalam etika itu jelas ada ID, di dalamnya ada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran yang dapat menyidangkannya dan menetapkan apakah ada pelanggaran etik. Sedangkan MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang merupakan bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia itulah yang akan menangani kalau ada pelanggaran disiplin. Jadi sebenarnya kita para dokter bisa menghindari itu semua ya, Prof. Itu apabila kita mematuhi peraturan dan standar, kemudian hindari larangan-larangan termasuk dari Konsil Kedokteran tadi, kemudian adanya komunikasi, informasi, edukasi, dan duty of care. Bagaimana sih kita berempati kepada pasien-pasien kita, peduli, kemudian sikap terhadap pasien bahwa kita bukan sebagai dominan, tapi kita adalah partnership. Adalah kesembuhan pasien adalah tanggung jawab kita para dokter juga pasien, begitu ya, Prof ya. Ya, sebenarnya saya akan yang tadi sayang sebetulnya kepotong karena sebetulnya tadi kan belum selesai. Jadi yang tadi itu kita baru bercerita tentang penanganan internal. Kita belum bicara tentang bagaimana kita menangani hubungannya dengan pasiennya. Dan belum itu tadi. Nah, saya lanjutkan aja mendingan ya. Dari tadi yang nanti yang itu ini kita bisa lanjut. Antara dokter dengan pasien itu kalau ada masalah maka berarti penanganannya sangat bergantung pada masalahnya apa itu. Bisa pasien itu menuntut ganti rugi, bisa juga pasien itu mengadukannya atau melaporkannya kepada penyidik sehingga yang diproses adalah proses dugaan tindak pidana, atau bisa juga mengadukannya lewat berbagai institusi yang sudah ada. Misalnya saja mengadukan ke ombudsman, karena ombudsman itu tugasnya mengatur atau membenahi tentang pelayanan publik. Atau dia melaporkannya ke Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, karena Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia mengawasi tentang apa yang dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan di dalam rumah sakit. Atau hal-hal yang lain, misalnya melaporkan kepada
DPR, mengajukan pada pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi macam-macam yang bisa dilakukan oleh orang, atau bahkan dia bisa memasukkannya ke dalam media sosial atau ya itu. Nah, hal seperti itu tentu ada yang menangani, ada yang merespons. Karena hak masyarakat adalah memperoleh keadilan atau memperoleh layanan yang sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya kalau dia merasa memperoleh pelayanan yang tidak bagus dan dia kemudian mampu atau bisa membuat keluhan atau meminta dalam tanda petik keadilan gitu ya. Nah, itu yang harus kita mulai ikuti. Nah, badan-badan tadi sebetulnya juga bisa melakukan itu. Atau memang diselesaikan melalui hukum. Nah, kadang-kadang hukum itu bisa mudah, bisa tidak, dalam arti bahwa kalau kebutuhannya adalah masalah perdata, masalah kepentingan ganti rugi, maka bisa diselesaikan lewat langsung ke atasannya atau langsung ke institusi tempat dia bekerja dan seterusnya, sehingga nanti bisa dilakukan pembahasan secara damai untuk bisa menentukan penyelesaiannya tadi. Sedangkan kalau lewat pidana tentu saja ya harus mengikuti proses tadi. Gitu kira-kira. Jadi sangat menarik sekali ya sampai pada sekarang ini untuk belajar kita semua. Mungkin saya ulang lagi ya Prof, bahwa untuk menghindari suatu adanya kelalaian, menghindari juga bahwa kita dianggap malpraktek, kita harus tetap patuh terhadap standar. Melakukan pekerjaan kita sebagai dokter harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kemudian komunikasi harus tetap dijalankan, baik itu di dalam maupun di luar rumah sakit, tetap selalu berhubungan. Kemudian sikap kita ya terhadap pasien itu yang hubungannya sekarang itu ya eranya partnership ya, Prof ya. Ya. Kemudian dokter juga harus mengupdate pengetahuannya tentunya ya, Prof. Kita selalu follow up. Jadi misalkan terhadap suatu penyakit yang sudah kita lakukan tindakan, kita harus memfollow up terus dengan tentu saja tetap terus belajar. Kemudian Prof, untuk masalah tentang misalkan kita sudah ini ada masalah bagi kita bahwa kita dikatakan kepada pasien kita, dokter ini mengalami kelalaian. Bagaimana sih Prof caranya kita bisa membuktikan? Cara pembuktiannya bagaimana? Apakah mudah seperti teori yang tadi disampaikan atau bagaimana Prof? Tentu saja variasinya besar ya. Ada yang mudah, ada yang tidak. Yang sangat mudah bahkan tidak perlu membuktikan juga ada. Misalnya kalau faktanya sudah memperlihatkan bahwa ada kelalaian, misalnya ada operasi kemudian atau pembedahan kemudian ternyata nggak sembuh-sembuh, atau kebetulan di ronsen ternyata ada peralatan atau bahan medik habis pakai yang tertinggal di dalam ruang operasi. Maksud saya di dalam rongga tubuh yang tadinya dioperasi. Artinya tertinggal sesuatu di dalamnya. Maka jelas tertinggalnya itu pasti karena kelalaian. Sehingga di sana berlakulah asas yang mengatakan bahwa faktanya sudah memperlihatkan ada kelalaian gitu. Yang mudah dibuktikan. Res ipsa loquitur gitu loh. Nah, itu kira-kira itu. Yang sulit? Yang sulit juga ada tentu saja. Misalnya saja ada satu tindakan yang kompleks. Ada beberapa dokter yang melakukan pembedahan, jadi tim bedahnya banyak. Ada yang di bidang anestesinya, ada di bidang mungkin ada tambahan yang lain sebagai konsultan tadi. Nah, pada saat seperti itu terjadi beberapa, misalnya ada suatu kesulitan, komplikasi sedikit, kemudian melakukan suatu tindakan, masing-masing melakukan tindakan dan sebetulnya banyak yang dikerjakan, banyak yang berhasil, tapi juga ada yang
gagal misalnya dalam melakukan itu, dan kalau kemudian terjadi sesuatu yang kemudian mengakibatkan cedera atau kerugian pada si pasien, maka orang akan harus meneliti lebih dahulu yang mana sebetulnya yang menjadi penyebabnya tadi. Artinya padahal kontributornya banyak, kompleks kasusnya atau ceritanya kompleks, maka kita harus melihat satu persatu yang mana sebetulnya yang merupakan penyebabnya tadi. Baru kemudian kita bisa mengatakan, oh ini penyebabnya, kita analisis apakah karena kelalaian ataukah memang suatu peristiwa adverse event yang biasa atau suatu keadaan yang sebetulnya ya yang tidak bisa dicegah misalnya. Hal seperti ini yang harus dianalisis lebih dahulu pada waktu kita menilai suatu kasus. Oh, iya. Tadi Prof menyebutkan kita melihat analisisnya satu persatu, ya Prof. Nah, itu sebetulnya kita bisa melihat perbandingannya apa, Prof? Atau standarnya seperti apa yang kita lihat? Ya, sebetulnya secara sederhananya kita ingin melihat apakah yang sudah dikerjakan oleh tim dokter sudah sesuai nggak dengan standarnya atau dengan pedomannya atau dengan peraturan perundang-undangan yang mengatakan itu. Salah satu mungkin kita harus bahas satu-satu. Peraturan perundang-undangan dilanggar apa enggak, pedoman dilanggar enggak, standar dilanggar enggak gitu. Kalau kemudian ada yang dilanggar, maka kita bisa lihat tadi rumusannya kelalaian kan ada 4 D tadi ya, mulai dari ada nggak judinya atau kewajibannya, ada di dalam standar tadi, atau ada dalam peraturan tadi, atau ada dalam pedoman tadi. Kemudian adakah pelanggaran atas kewajiban tadi? Nah, pelanggaran itulah yang kita lihat dari mana? Kita bandingkan antara yang ada di dalam rekam medis dan bukti-bukti lain, berasal dari wawancara, dari segala macam itu, kita peroleh, itu kita bandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi dasain dibandingkan dengan dasolennya, kita bandingkan. Sehingga kemudian kita tahu, oh ada masalah di sana, ada perbedaan, maka berarti kemungkinan ada pelanggaran itu tadi. Nah, tinggal berikutnya kita tanya, apakah pelanggaran ini yang mengakibatkan cedera tadi atau kerugian tadi? Nah, itu yang kemudian kita harus analisis lagi. Betul nggak ini yang mengakibatkan cedera? Adanya kelalaian tidak selalu yang menjadi penyebab cedera. Itu yang harus kita perhatikan betul. Mana ini memang ada hubungan kausal nggak? Ya betul. Kalau nggak ada kausalshipnya ya tentu saja kita nggak bisa mengatakan itulah yang kita sebut dengan kelalaian tadi. Jadi untuk mengatakan suatu itu kelalaian atau malpraktek itu butuh kita meneliti semuanya. Jadi apakah para dokter itu sudah melakukan SOP dengan benar? Yang kita lihat dari rekam medis, tentu saja pada kasus yang operasi dengan mendatangkan para dokter itu kita akan tahu apa yang telah dilakukan dokter itu melalui rekam medis ya Prof. Yeah. Kemudian apakah yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Namun tentu saja itu butuh waktu juga ya Prof. Yeah. Tidak mudah untuk mengatakan seorang dokter itu melakukan malpraktek, tidak mudah. Kita sering Mbak mendengar istilah kita itu tulis apa yang kita kerjakan apa yang kita tulis ya Prof. Ya, di dalam standar itu yang kita buatkan adalah itu tadi. Kemudian ini tentang adanya kewajiban, itu ada kewajiban profesi, kemudian ada kewajiban hukum, ada kewajiban akibat perjanjian atau kontak terapeutik. Jadi ini gimana dokter sih? Di sini kewajiban profesi. Jadi kewajiban profesi itu ya Prof. Di situ kita ada kode etik ya Prof. Yeah. Ada disiplin profesi dan sebagainya. Mungkin Prof bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya tadi yang saya sudah sebutkan tadi ya. Di dalam kewajiban itu kan ada yang kita lihat dari peraturan perundang-undangan, ada dalam standar, ada di dalam pedoman. Nah, etik pun juga memberikan pedoman bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan kita. Atau juga kita mengatakan bahwa disiplin pun juga memberikan standar atau pedoman. Jadi semua itu sudah ada. Nah, dari seluruh tadi yang kita harus ikuti itu, ada pelanggaran nggak, ada yang dilanggar nggak gitu. Nah, kalau itu ya baru kita mengatakan, nah itulah larinya.
Jadi Prof, untuk masalah misalkan seorang dokter itu kita duga melakukan malpraktek, kemudian bagaimana nanti kita ini kami PPDS Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolega ini bagaimana caranya nanti untuk menjadi seorang saksi ahli untuk membuktikan ikut membantu terang suatu perkara bahwa suatu dokter itu melakukan malpraktek. Ya, ahli itu tentu saja yang menunjuk itu pasti bukan kita sendiri yang mengajukan diri sebagai ahli, tidak. Ada yang menunjuknya, Bro. Jadi kalau itu di dalam suatu pengadilan, tentu hakimlah yang menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai ahli. Nah, hakim biasanya memperoleh masukan dari, baik itu dari sisi, kalau pada pidana berarti dia bisa memperolehnya dari usulannya atau usulan dari kejaksaan atau penuntut umum, atau bisa juga dari penasihat hukumnya yang tadi. Kalau pada perdata tentu dari kedua belah pihak bisa mengusulkan siapa itu tadi. Tapi prinsipnya siapa yang bisa diusulkan itu kan? Prinsipnya adalah orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk membuat terang perkaranya tadi. Itu prinsipnya. Nah, dan orang itu tentu saja berarti harus memiliki keilmuan yang tepat ya, yang cocok dia. Baik dari segi bidangnya maupun dari segi levelnya. Itu harus tepat. Jadi scope and levelnya itu harus pas gitu. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, memudahkannya caranya gimana? Kalau satu pengadilan mulai berjalan dan kemudian misalnya dari pihak yang ingin mengajukan ahli itu nggak tahu dia harus memanggil siapa, terlalu banyak dokter di Indonesia ini atau di Jakarta ini, mau milih yang mana, maka dia mudah bisa mengatakannya. Pilih saja, datang saja ke tempat organisasi profesi, tanya sama mereka, salah satu misalnya ID atau PDGI, tanya yang ahli tentang kasus begini siapa ya kira-kira, yang mana. Nah, tentu saja sih nanti ID bisa mengatakan bahwa oh itu aja, atau dia akan mengatakan wah saya juga kurang begitu mengenal semua anggota, tapi kalau lihat bidangnya saya bisa tunjuk pada perhimpunan spesialis mana yang pantas itu, maka itu kemudian yang ditunjuk. Nah, biasanya ID sudah punya sistemnya bagaimana mereka menunjuk siapa ahli yang akan diajukan sebagai ahli itu ya. Nah, cara kedua adalah kita bisa melalui perguruan tinggi. Jadi fakultas kedokteran di tempat yang orang belajar kedokteran, nah di sana kita bisa tanya kira-kira yang mana yang bisa melakukan itu. Sama hal yang sama, fakultas kedokteran juga bisa akan mengatakan oke, kita tunjuk itu orang tertentu, atau dia bisa nggak menunjuk yang mana tetapi bidangnya itu, jadi silakan hubungi ke misalnya departemen ini yang ini, maka bisa dicari gitu. Jadi cara itulah yang akan dipakai oleh seseorang gitu. Kemudian sekarang kita ada kasus ini, Prof. Ini ada seorang kasus lagi ya, Prof ya. Ada seorang pasien, Prof, yang didiagnosis dengan DHF, demamnya hemorrhagic fever, kemudian meninggal di suatu rumah sakit. Nah, kemudian komite medik di rumah sakit tersebut menyidangkan dan berkesimpulan bahwa dokter yang merawat tersebut tidak bersalah. Nah, dan di sini juga wakil dari MKEKID yang diundang itu pun menyatakan kepada pers bahwa tidak ada kelalaian medik, gitu, Prof. Nah, di sini dari kasus tadi sebetulnya apakah keputusan dari komite medik itu dapat dijadikan alat bukti itu, Prof, di pengadilan? Sebetulnya kan sepanjang keahlian itu memang tepat, yang tadi scope and levelnya cocok, maka bisa dilakukan. Tetapi jangan lupa tidak hanya substansi yang kita pikirkan, tetapi juga prosedurnya, jadi tata caranya. Kalau kita mengatakan bahwa komite medik yang menyidangkan dan kemudian ini kita ambil alih sebagai kesimpulannya sebagai itu,
sebagai alat bukti hukum? Ya belum. Karena pada waktu dia bersidang tidak digunakan untuk hukum. Sidangnya komite medik umumnya adalah melakukan audit kasus klinis untuk kepentingan perbaikan mutu. Jadi untuk perbaikan di mutu di rumah sakit itu seperti apa? Apa yang sebetulnya terjadi? Yang tadi saya mengatakan tujuan akhirnya adalah meneliti tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Jadi arahnya ke sana gitu. Nah, bisa juga memang digunakan untuk melihat ada nggak kesalahan seorang dokter atau salah satu stafnya. Boleh melakukan itu, tetapi prosesnya harus benar gitu. Artinya kalau kita ingin meneliti benar-benar, maka komite medik itu mengundang semua yang terlibat, tetapi juga mengundang orang lain, jadi spesialis yang lain yang kurang lebih sama, untuk menjadi semacam penilai. Peer groupnya. Sehingga dengan demikian, apapun yang dikemukakan, bahan-bahan kita kumpulkan, kemudian diceritakan bagaimana kronologinya seperti apa, maka kemudian kita analisis. Kemungkinannya seperti apa, kemungkinan apa, dan seterusnya itu. Sehingga kita bisa menemukan, oh masalahnya gini. Nah, bisa nggak hasil ini kemudian dibawa ke pengadilan? Umumnya apa yang diperoleh dari hasil teman-teman di komite medik itu nggak kita keluarkan ke depan, karena memang kita membahas di dalam untuk kepentingan internal. Jadi tidak untuk pengadilan. Nah, satu lagi yang ID tadi. Bisa saja MKEK itu sudah menyidangkannya dan kemudian menemukan hasilnya, tapi sekali lagi jangan lupa sidangnya MKEK adalah sidang etik. Sedangkan yang kita bahas tadi untuk kepentingan hukum tentu juga harus tata caranya adalah tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Jadi sebetulnya dalam kasus ini Prof, yang menjadi alat bukti itu harus perlu ditambahkan lagi atau seperti apa Prof? Ya, alat bukti kan sebenarnya ada beberapa, ada 5 alat bukti yang sah. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada dokumen, ya, surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Nah, ini kalau dari sisi pidana. Dari perdata juga ada 5 juga, kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Nah, tentu saja penyidik dalam perkara pidana itu akan mengumpulkan semua bukti-bukti tadi dan kemudian merumuskan ini masuk dalam alat bukti mana, dan seterusnya gitu. Sama seperti biasa kita melakukan penyidikan atau boleh penyidik melakukan penyidikan dan kemudian dia akan memperoleh nanti alat bukti sah mana aja yang sudah peroleh, dan umumnya dia akan bisa menetapkannya atau paling tidak ininya kalau sudah memperoleh setidaknya 2 alat bukti sah yang cukup kuat baru gitu tadi menutup. Jadi sebenarnya dari penjelasan Prof tadi, sebenarnya dari rumah sakit dan kita sendiri itu sudah mawas diri ya Prof. Semuanya sudah ditinjau, entah itu dari proses pembelajaran para dokternya, pengawasan rumah sakit itu sendiri melalui komite medik dan sebagainya yang sudah banyak dilakukan di rumah sakit saat ini pada umumnya. Nah, ini merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan mutu rumah sakit juga. Nah, cuman Prof, ternyata bahwa dugaan malpraktik medis ini mudah muncul itu sebenarnya akibat ketidaktahuan masyarakat. Maka mungkin ajang yang seperti ini bisa dijadikan pembelajaran untuk masyarakat, biar masyarakat tahu sebenarnya apa sih malpraktek itu, sehingga masyarakat tidak mudah mengatakan bahwa kami sebagai profesi medis melakukan malpraktek, itu ya Prof ya. Jadi butuh akibat ketidaktahuan masyarakat, kemudian penuntutan oleh masyarakat, walaupun itu hak mereka. Begitu ya Prof ya. Ya, sebaliknya juga jangan terlihat defensif gitu ya. Kita dari sisi kedokteran juga harus paham bahwa untuk suatu layanan yang relatif mahal,
maka orang akan lebih sensitif untuk mengatakan bahwa layanan ini tidak memuaskannya kalau dia lihat memang tidak memuaskan gitu. Artinya cepat dia lebih sensitif untuk merespon itu tadi. Sehingga dengan hal itu menurut saya kita memang harus bersiap-siap untuk itu. Mudah-mudahan sudah dijelaskan tadi bahwa di rumah sakit itu upayanya sudah besar ya. Kita mengatur bahwa setiap orang yang boleh melakukan tindakan klinis, medis di rumah sakit itu hanya orang-orang yang punya Surat izin praktek. Nggak cuma itu, justru itu lengkapnya kita di kedokteran. Seorang boleh bekerja melakukan pelaksanaan klinis itu, dia harus sudah lulus kualifikasinya tadi, dia sudah harus memiliki surat tanda registrasi, sudah harus punya SIP, masih juga di kredensial dan harus memperoleh clinical privilege. Artinya sudah begitu banyak itu upaya rumah sakit untuk menyaring siapa orang yang boleh bekerja di rumah sakit. Gitu. Kemudian mengatur juga di pekerjaannya, semua orang ini harus bekerja sesuai dengan peraturan yang tadi Anda sebutkan tadi, pedoman, standar, segala macam tadi. Jadi upayanya sudah begitu besar. Kalau ada sesuatu yang mencurigai, ada kemungkinan dugaan dalam tanda petik tadi malpraktek, maka yang paling bagus adalah dan cepat prosesnya, langsung saja mengadukannya ke pimpinan institusi tadi atau pimpinan rumah sakit tadi. Saya memperoleh ini dan ini, mohon penjelasan gitu kan. Nah, nanti akan bertemu dengan tim dokternya, memberikan penjelasan dan seterusnya. Jadi penyelesaian bisa selesai dalam waktu pendek di sana sehingga tidak perlu harus membuang-buang waktu untuk perkara-perkara yang ruwet-ruwet tadi ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan pasien kalau kita ini melakukan malpraktek, andai pasien itu bukan suatu kunci kita untuk lebih memperbaiki diri ya Prof ya. Kunci rumah sakit untuk lebih dan lebih lagi. Betul. Mungkin itu pembahasan kita sudah cukup panjang lebar ya Dr. Lucy. Terima kasih Prof. Masih Ada ada penutupan lagi nih Prof. Terkait dengan pembahasan praktik ini sendiri. Untuk kita semua yang Ya memang ada dua hal yang kita harus sampaikan pada para dokter tentu saja, bahwa yang tadi Anda sudah sampaikan, bekerjalah betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, karena konsepnya adalah dokter itu adalah profesi, bahkan profesi yang mulia katanya, noble profession, dan profesi ini mengatakan bahwa kami yang akan mengatur sendiri. Orang lain tidak mengaturnya, tapi kita sendiri mengatur. Oleh karena itu, taati itu. Kalau kita mengatakan peraturan kita adalah harus menepati atau mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, prosedur, pedoman, maka ya itu semua kita ikuti. Kalau itu kita ikuti, selain itu juga kita memberikan atau berperilaku yang responsif dan dengan penuh empati pada pasien, tentu lebih mudah kita memperoleh pendekatan kepada pasien, dan mungkin kejadian yang diduga malpraktek itu tidak akan terjadi gitu kira-kira. terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Siap. Mungkin sampai sekian apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin di waktu yang akan datang kita akan pelajari tentang ilmu kedokteran forensik dan medikolika dengan tema yang lebih dari ini, dengan tema yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.